Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur itu mudah-mudahan akan membawa kita untuk selalu bisa bersama dengan Allah, untuk selalu bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Karena siapa saja yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada esensinya dia bersyukur pada dirinya sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Sesungguhnya siapa saja sudah banyak diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian dia mau bersyukur kepada Allah, hakikatnya dia bersyukur pada dirinya sendiri. Mudah-mudahan yang kita berada di dalam bulan suci Ramadan ini, Allah masukkan kita dalam min ibadillahi syakirin. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menyampaikan, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa saja di antara umatku yang berselawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan mempersiapkan bagi orang yang berselawat tersebut 10 rahmat. Dan kalau kita dengarkan cerita-cerita, bahkan hikayat yang disampaikan oleh para ulama kepada kita, bahwa surganya kita itu diperoleh bisa jadi karena perbuatan ibadah kita. Tapi yang lebih utama adalah bahwa masuk surganya kita, masuk surganya umat Nabi Muhammad karena disebabkan oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, oleh sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mari di bulan suci Ramadan itu kita raih, kita kejar cintanya Allah, ridhonya Allah. Mudah-mudahan ketika kita raih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika saja di antara hamba-hambaku mereka bersyukur kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Akan ditambahkan jika saja kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika saja kita kufur, kita tidak lagi mau melihat bahwa siapa yang kemudian memberikan nikmat kepada kita termasuk daripada hamba Allah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita yang sangat indah sekali memberikan inspirasi kepada kita sekalian. Satu ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, jika saja kita berada di dalam perjalanan melakukan sebuah safari kita lakukan di tengah gurun pasir, padang pasir, yang kita tahu bersama bahwa yang namanya padang pasir itu sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim, bahkan Nabi Allah Ibrahim pun berkata dalam Al-Quran itu, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zara'in inda baitikal muharram. Jadi arti daripada ayat ini adalah Nabi Allah Ibrahim ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala biwad, di satu tempat yang katanya tidak ada pohon-pohonan, tidak ada air, yang di situ serba gersang.
Jika saja kita berada dalam perjalanan safari itu di tengah gurun pasir yang gersang itu, kemudian pastilah kita membawa perbekalan. Perbekalan yang kita miliki itu baik dari kendaraannya, makannya, minumannya, pakaian, dan seterusnya. Perbekalan itu yang akan kita menjadikan pegangan untuk selama kita berada dalam perjalanan. Satu ketika perbekalan yang dibawa oleh kalian, wahai para sahabatku, hilang. Entah kemana hilang. Aku bertanya kepada kalian, apa kira-kira gerangan kalian? Aku pun merasakan, kata Rasulullah SAW, pastilah kalian gelisah, was-was. Pikiran kalian akan kemana-mana. Dari mana nanti kita bisa dapat minum? Dari mana kita bisa mendapat makan? Dari mana kita bisa melakukan perjalanan? Kalau kendaraan kita hilang, makanan kita lenyap, minuman kita sirna dari kita sekalian. Namun satu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkannya kembali. Setelah hilang, diadakan kembali, dihadirkan kembali. Buat kalian, wahai para sahabatku, kendaraan yang tadinya hilang ada lagi. Makanan yang tadinya lenyap dari kalian dihadirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perasaan kalian? Pasti kalian akan senang. Pasti kalian akan bergembira. Pasti kalian akan menyambut dengan bersukaria. Begitulah kehadiran Ramadan yang hadir kita pada saat sekarang ini. Bahkan para ulama menganjurkan kepada kita ketika kita berada di bulan Sya'ban atau bulan Rajab, kita dianjurkan untuk berdoa sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami saat kami berada di bulan Sya'ban. Berikanlah keberkahan kepada kami saat kami berada di bulan Rajab. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Luar biasa. Alhamdulillah sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hadirkan kembali kepada kita. Makanan kita, minuman kita, kendaraan kita dihadirkan. Pasti kita akan bersukaria, kita bersenang ria, kita pasti akan bergembira. Begitu dengan Ramadan. 1 tahun lenyap di antara kita sekalian. Makanan kita, perbekalan kita, yang itu makanan rohani yang setiap waktu sebetulnya kita butuhkan. Bahkan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan saat kita berada di bulan suci Ramadan. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami lahir dan batin, ya Allah, untuk melaksanakan ibadah perintah-Mu, ya Allah, di bulan suci Ramadan. Datang dia ketika hilang 1 tahun 11 bulan tidak terlihat oleh kita, dihadirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati kita bergembira. Rasulullah pernah menyampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa saja di antara kita yang bergembira, bersenang ria menyambut kehadiran 1 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jasad dan rohnya diharamkan dimakan oleh api nerakanya. Bahkan bukan hanya dimakan, disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ketika dihadirkan kembali bulan suci Ramadan, diibaratkan perbekalan kita, kendaraan kita, minum kita, makanan kita, pakaian kita. Ketika dihadirkan, betapa senangnya kita. Karena kenapa? Coba, tidurnya saja kita sudah dianggap sebuah tasbih. Jika barangkali kita sering berzikir kepada Allah dengan menyebut tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Mungkin itu yang kita lakukan. Tapi tidurnya kita dengan tidak melakukan zikrullah itu, dengan kita tidak bertasbih, sudah dianggap tasbih kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidurnya saja. Wa da'awatu mustajabatun, doa-doa kita yang kita hantarkan semenjak kita berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima ya Allah puasa kami, zikir kami, ibadah puasa kami, zikir kami, kemudian baca Quran kami, salat kami. Terima ya Allah, terima ya Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk kita di malam hari, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumin waladatu ummun. Siapa saja yang malamnya dia bangun
dia terangi malam hari di bulan suci Ramadan dengan zikrullah, dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk orang-orang yang justru akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaikan anak yang baru dilahirkan jika 1 bulan penuh lamanya dia melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika semua kita peroleh perbekalan itu, betapa girangnya kita, senangnya kita, karena kita sudah menuntaskan ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua perbekalan sudah kita miliki kembali. Kita bisa melanjutkan perjalanan kita terus untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah panjangkan umur buat kita sekalian. Allah senangkan kita, Allah sehatkan kita, Allah lindungi kita dari segala macam musibah yang sekarang ini sedang kita dirundung dengan sebuah musibah yang sangat luar biasa yang disebut dengan corona. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada kita, Allah jaga kita, Allah panjangkan umur. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah.